minta ya, nanti saya minta rekamannya ya, karena kan ini lumayan lah biar bisa dijadikan rujukan juga ya. Kan sekarang itu sah merujuk link YouTube ya. Sekarang itu sah merujuk link YouTube. Dan nanti di slide-slide berikutnya kita bicara manajemen sitasi, aplikasi Mendeley, Zotero, LaTeX, kemudian Overleaf ya. Itu ternyata sekarang menjadi biasa mengutip link YouTube itu, apalagi ketika jurnalnya online ya. Ketika jurnalnya online itu menjadi sesuatu yang terbiasa mengutip link online itu seperti itu. Nah, baik, mari kita mulai. Jadi tema yang diusung oleh Pasca adalah membaca dunia, dibaca dunia. Nah, saya merasa terinspirasi oleh tema ini, memparafrase cogito ergo sum ya. Aku berpikir, aku ada. Nah, sekarang itu diparafrase menjadi, ini mohon maaf, ini plesetan saya ya, menjadi nuliso ergo sum lah. Aku nulis, maka aku ada. Gitu ya. Itu nggak tahu menulis itu bahasa Latinnya apa itu ya, nggak sempat cari di Google Translate itu. Aku menulis, aku ada, kemudian aku menulis, aku warga dunia. Nah, itu. Jadi dari membaca dunia, dibaca dunia, ini saya merasa terinspirasi untuk melahirkan dua frasa ini. Aku menulis, aku ada, kemudian aku menulis, aku menjadi warga dunia. Oke, nah, Ibu Bapak Saudara, para mahasiswa baru pasca sarjana yang saya cintai dan saya banggakan, ini di bawah ini ada link-link yang bisa bisa kita registrasi di dalamnya untuk mengentrikan karya tulis kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa membaca dunia dan dibaca oleh dunia? Maka sesuatu yang niscaya tidak bisa kita hindari adalah kita masuk kepada link-link agar kita bisa membaca dunia dan kita bisa dibaca oleh dunia itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak masuk ke sini ya. Tidak ada alasan untuk tidak masuk ke sini. Bahkan ini menjadi suatu keniscayaan hari ini. Akreditasi perguruan tinggi, bahkan akreditasi prodi sekalipun ya. Ini banyak poin ya, standar 9 ya, kita bicara standar 9 dulu lah, nanti AUN QA ya, nanti IBET ya, dan seterusnya itu ada lah, nanti kita bicara di sesi lain ya. Tapi yang jelas dalam konteks hari ini, untuk menyiapkan diri agar kita bisa masuk kepada yang saya kasih garis merah ini, membaca dunia dan dibaca dunia, maka ini adalah link-link yang bisa kita gunakan atau yang harus kita gunakan agar apa yang kita usung itu bisa terwujud. Jadi di sini ada satu Google Scholar, yang kedua Sinta, yang ketiga Moraref. Nah, ini Moraref ini jangan lupa, ini milik Kemenag. Ya, milik Kemenag ini Moraref ini. Jadi kita ini user ID saya, ini user ID saya, ya, ini di Moraref, itu ada berapa, 98611 dan seterusnya, ini di Google, ini di Sinta, itu. Kemudian ini di Scopus, ini di Orchid, ini di Pablon, ya. Pablon itu dulu Thomson Reuters ya, jadi dulu sempat diposisikan di atas Scopus, Thomson Reuters itu. Jadi ketika masih Thomson Reuters, itu di atas Scopus. Tapi karena perkembangan, saya tidak tahu lah ya, saya sendiri belum menemukan link resmi yang menyatakan itu. Tetapi info lisan, nah ini info lisan kan, ya lisan lah, kekuatan hukumnya lisan ya. Saya terima dari beberapa asesor, dari beberapa person tim penilai angka kredit dari Kemenristek. Sekarang tetap Kemenristek merujuk, memposisikan Scopus sebagai high index ya, sebagai high index, sehingga tetap yang jadi rujukan kita adalah Scopus itu ya. Bahwa kemudian kita masuk di Thomson Reuters is okay, itu tetap bagus, tetapi akhirnya Kemenristek per 2020 kemarin, saya tidak tahu perkembangan di 2021,
tetap rujukannya adalah Scopus itu, bukan ke Thomson Reuters. Nah, Thomson Reuters hari ini berubah menjadi link resmi untuk pelacakannya menjadi Clarified Analytics, dan nanti di satu slide itu saya tampilkan paling tidak saya tampilkan logonya. Nah, oke, Ibu Bapak Saudara, jadi saya berharap selesai acara ini paling tidak lah ya, paling tidak satu ya, ini Orchid 1, 2, 3, 4, paling tidak empat link ini Ibu Bapak bisa punya akunnya, ya, bisa punya akunnya, dan silakan mengentrikan karya tulis yang pernah Ibu Bapak tulis. Paling tidak kan skripsi dan ya paling tidak skripsi itu. Bagi Ibu Bapak yang ketika S1 punya karya tulis di di koran gitu kan, di Google Scholar saya itu kan ada tulisan artikel saya yang di koran itu, ya. Jadi dulu kan sebelum artikel jurnal menjadi syarat yang tak tergantikan sebagai penilaian kinerja dosen, ya para dosen banyak yang menulis artikel di koran, termasuk saya ya. Itu seperti itu. Dan ya sekarang juga sih ada kerinduan untuk menulis artikel di koran itu. Tetapi karena persoalan civil effect dari tulisan itu yang tidak sebesar jika kita menulis artikel di jurnal, sementara energi yang kita keluarkan itu sama, relatif sama energi yang kita keluarkan itu. Jadi menulis itu mau di koran, mau di majalah populer, mau di artikel jurnal, saya secara pribadi berpengalaman mengeluarkan energinya tetap sama, mikirnya tetap sama, cari referensinya tetap sama, meskipun outputnya atau penampilan ketika publishnya aja yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Atau relatif berbeda lah, sedikit berbeda. Gitu. Nah, oke, ini sekedar ilustrasi aja ya Ibu Bapak. Jadi saya merasa perlu menyampaikan ilustrasi ini. Jadi ini yang sebelah kiri ini ID saya sudah saya hapus. Silahkan Ibu Bapak melanjutkannya, menuliskannya dengan ID Ibu Bapak yang ada di kiri ini. Dan ini adalah jargon-jargon motivasi yang terutama yang hari ini diamanahkan oleh Pasca kepada saya untuk disampaikan kepada Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, hari ini mungkin pembuka saja ya. Hari ini mungkin pembuka, saya berkenalan dengan Ibu Bapak secara pribadi. Kedepannya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Jadi Anda sudah ada WAG masing-masing kelas, masing-masing prodi itu, silakanlah saya dimasukkan saja ke WAG itu dan mari kita komunikasi. Ya, mari kita komunikasi. Target jangka pendeknya, ya, target jangka pendeknya adalah Ibu Bapak punya publikasi, ya, selama Ibu Bapak kuliah di Pasca Sarjana ini. Ya, di 2 WAG terdahulu saya sudah kirimkan contoh-contoh, nanti kita akan tampilkan lah ya, insya Allah, contoh-contoh dari artikel yang terbit ketika yang bersangkutan para mahasiswa itu masih tercatat sebagai mahasiswa. Artinya kalau kakak kelas kita, kakak tingkat kita bisa dan posisinya sama sebagai mahasiswa, ya kita juga pasti ya, dalam tanda kutip ya, gitu. Kita juga pasti bisa sebetulnya kan gitu. Kita juga pasti bisa sehingga ya kan ukurannya standarnya adalah melihat yang sudah ya. Jadi kalau Nabi ditanya bagaimana engkau sholat wahai Rasul, Nabi menjawab Sallu kama ro'aitumuni usolli. Nah, kalau kemudian hadis itu diparafrase, bagaimana menulis artikel jurnal, maka jawabannya uktubu kama ro'aitumuhum yaktubun. Gitu ya. Rasul, bagaimana engkau salat? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bagaimana menulis artikel jurnal? Uktubu, tulislah oleh kalian kama ro'aitumuhum, sebagaimana kalian melihat orang-orang, para penulis artikel jurnal itu yaktubun, menulis artikel jurnal. Itu ya. Jadi ya kita coba sederhanakan sajalah. Ya bagaimana menulis artikel jurnal itu, bagaimana membuat abstrak, bahkan bagaimana membuat judul itu. Dan itu jam terbang. Itu jam terbang ya. Itu semuanya jam terbang. Jadi
semakin sering kita berlatih, semakin semakin sering. Sebentar, ini di grup ilmu hadis ada yang bertanya, sudah dimulai itu, mohon yang ilmu hadis menyampaikan ke kawan-kawannya, ke grup. Saya sudah share ya di grup itu. Sebentar. Kasihan soalnya. Sebentar. Ini ya. Oke. Ya. Jadi ya seperti itulah ya. Kita lanjutkan. Nah, ya tadi Bu Dede yang paling tinggi itu ranking 13 dunia itu Prof Muhibbin Syah. Ya, dari UIN Bandung itu. Itu ranking 13 dunia itu untuk kategori psychological education. Ya. Psikologi pendidikan ya. Educational psychology. Ya. Psikologi pendidikan itu ranking 13 dunia itu, nggak main-main itu ya. Itu di atas, mungkin di atas 10.000 itu, Prof Muhibbin Syah itu. Nanti kita bisa lihatlah di Google Scholar beliau itu ya. Dosen kita ya, dosen pasca sarjana. Ya alhamdulillah lah kita. Untuk Fakultas Syariah sendiri tertinggi itu Pak Beni, ya Pak Beni Ahmad Syaibani ya, yang tertinggi. Dosen-dosen lain kita bisa lihat di grup forum riset itu banyak ya. Ada Pak siapa itu? Ada Pak Rusdiana ya, yang tinggi-tinggi lah itunya. Saya sih belum nyampe 1.000 ya, saya belum nyampe 1.000. Nah, bagaimana agar bisa tinggi? Sebetulnya kita bisa menggunakan kartel positif. Kartel positif itu begini. Jadi kalau menyebut kartel tanpa positif itu nggak baik, ya. Untuk menyebut kartel tanpa positif itu nggak baik. Jadi kalau kartel itu pemaksaan, ada hubungan atau tidak, yang penting kutip, itu nggak baik lah. Saya lebih menawarkan konsep kartel positif. Kartel positif itu begini, Ibu Bapak Saudara, silahkan kutip seluruh karya dosen kita itu, selama itu memang ada hubungannya dengan karya tulis kita. Jadi nanti Ibu Bapak masuk kuliah minggu depan, insya Allah dapat tugas makalah mata kuliah A misalkan gitu ya. Nah, carilah karya tulis dari dosen kita itu, apakah memang bertemu, dosen kita itu dosen UIN Bandung ya, gitu. Apakah memang bertemu di kelas atau tidak, itu lain soal, yang penting ada karyanya. Dari mana? Ngeceknya dari Google Scholar. Itu ya, dari Google Scholar. Jadi silakan kutip itu, agar kita bisa mendongkrak citasi Google Scholar, minimal dosen yang bersangkutan, kemudian ya maksimalnya kampus kita, kinerja webometrik kita itu kan kita ini ranking pertama ya, versi Kuiper dunia ya, versi Kuiper kategori PTKIN. Kita ini ranking pertama. Banyaklah UIN Bandung itu yang ranking pertama itu, sehingga ketika di scoring masuk dalam kategori terbaik PTKIN kampus kita itu ya. Ini seperti itu. Nah, ini merupakan karya bersama. Kerjasama antara dosen dan mahasiswanya itu menjadi sesuatu yang niscaya, dan pintu masuknya diantaranya adalah dari karya tulis itu. Nah, hari ini kita bisa memformat itu dalam format yang lebih serius dengan cara memformat makalah kelas menjadi artikel jurnal. Emang bisa Pak Anton? Sangat bisa, ya sangat bisa. Ini mohon maaf nih, saya agak sedikit seperti terlihat promosi ya, seperti terlihat promosi. Ibu Bapak boleh lihat akun YouTube saya dan lihatlah apa yang saya sampaikan di situ, bagaimana memformat artikel kelas menjadi artikel jurnal. Atau nanti saya sendiri nggak tahu tuh, lupa apakah publik atau terbatas ya, nanti linknya saya share lah setelah acara ini ya, nanti linknya saya share. Bagaimana memformat artikel kelas menjadi, atau makalah kelas menjadi artikel jurnal.
Dan ketika kita melakukannya secara lebih serius, itu ternyata berhasil tembus Scopus. Jadi dari makalah kelas itu, kita punya pengalaman nih ya para mahasiswa ini, itu berhasil tembus Scopus, baik S2 ataupun S3 ya, baik S2 ataupun S3. Jadi karena kebetulan yang hadir di sini adalah S2, ya S3-nya besok ya, kalau tidak salah saya dijadwalkan oleh Pak Ending itu ternyata dari makalah kelas itu bisa masuk ke Scopus ya. Ya, tetap aja syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari kita lihat sekarang. Nah, ini saya akan speed presentasi aja ya. Ini yang begini-begini ini adalah alur yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Bahwa sebelum publish itu, maka ini adalah jalurnya. Oleh karena itu disebut dengan the scholarly publishing process. Proses publikasi akademik. Syaratnya apa? Syaratnya ini nih, di-review. Ya. Syaratnya ada reviewnya. Gitu. Ya, kenapa harus ada review? Nah, ini kita bisa bicara panjang di acara lain ya, di sesi lain, tetapi intinya harus di-review. Oleh siapa? Oleh peer. Jadi kalau kita menulis artikel tentang A, maka proses publikasinya sebelum kemudian dinyatakan publish, layak untuk publish, itu harus direview dulu oleh pakar di bidang A itu. Itu ya. Jadi saya sering menganalogikan dengan dokter spesialis. Dokter spesialis jantung itu tidak terima pasien paru-paru. Meskipun jantung dan paru-paru itu dekat. Jadi kalau artikel A, maka pengelola jurnal wajib mencarikan reviewer A. Kalau artikelnya tentang B, maka pengelola jurnal wajib mencarikan reviewer B. Demikian juga dengan buku. Ya, nanti Ibu Bapak kan di akhir itu kan menulis tesis. Dan tesis itu layak dibukukan. Ya, berhak untuk dibukukan. Sama. Itu ya. Ya, meskipun kalau untuk review buku itu tidak seimpresif artikel. Kenapa artikel menjadi begitu impresif? Karena artikel itu ada tenggat. Jadi untuk jurnal yang terbitnya setahun 2 kali, Juni, Desember misalkan. Nah, batas akhir Juni itu atau batas akhir Desember itu, di hari terakhir Juni atau di hari terakhir Desember itu jam 23.59 menit 59 detik. Itu ya. Jadi main detik itu itunya ya impresifnya disitulah ya. Batasnya itu sampai detik itu dihitung. Kenapa? Karena jejak digital itu tidak bisa dirubah dan tidak boleh dirubah. Sebetulnya bisa dirubah, ahli IT bisa itulah ya, masuk ke cPanel dan lain sebagainya itu bisa ya, gitu. Tapi itu tidak boleh dirubah. Ketahuan dirubah itu nanti oleh lembaga pengindeks itu ditegur, disanksi sebagai publikasi yang melanggar kode etik publikasi. Dan itu sanksinya keras. Kategorinya misconduct. Jadi kesalahan yang disengaja. Bukan kelalaian itu, kesalahan yang disengaja. Sanksinya apa? Penurunan akreditasi. Yang asalnya terakreditasi Sinta menjadi tidak Sinta. Yang asalnya Sinta 2 turun menjadi Sinta 5 gitu kan ya. Yang asalnya Sinta 5 menjadi tidak terakreditasi. Nah, ada civil effect-nya. Civil effect-nya apa? Kalau pasca sarjana mewajibkan bagi mahasiswa pascanya adalah terbit di jurnal terindeks atau terakreditasi Sinta 2 misalkan, tiba-tiba sekarang jurnalnya turun karena melakukan pelanggaran, maka kita menjadi nggak bisa munakosah. Kan gitu ya. Ini urusannya urusan dengan kebutuhan kita aja dulu ya. Gitu ya. Emang ada kebutuhan lain? Ada. Apa contohnya? Dosen. Dosen, nah mau kolektor kepala harus Sinta 2. Gitu ya. Itu. Sinta 3 nggak bisa tuh. Gitu ya. Itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini ilustrasi pertama. Ilustrasi berikutnya, oke. Jadi ini ya, posisi kita ini di sini nih, mahasiswa pasca di sini. Nah, kita harus melek lah.
flow ya, workflow itu, alur kerja publikasi itu seperti ini. Ilustrasi berikutnya ini. Ya, ilustrasi berikutnya ini. Jadi sama ya. Jadi kalau di sini nih author kirimnya online ya, via OJS, masih ada yang menggunakan via email, yang jelas online, nggak bisa nitip flash disk. Nggak bisa. Oh, Pak Anton saya kenal ini editor in chief-nya kan teman sekampung, nggak bisa ya. Sekalipun editor in chief-nya siapa saudara kandung kita gitu ya, atau orang tua kita, nggak bisa nitip flash disk, nggak bisa gitu ya. Saya pernah gini, di jurnal yang saya kelola ini, mohon maaf di luar kampus ya, sekedar ilustrasi aja. Ada artikel yang di situ ditulis oleh anak saya ya, gitu. Itu ya nggak bisa nitip ke orang tuanya, ke ayahnya, nitip flash disk terus, enggak. Yang bersangkutan tetap harus registrasi, login, submit, review, baru kemudian publish. Oke, jadi ini ilustrasi pertama, ini ilustrasi kedua, ya. Ini ilustrasi kedua, sama lah ya, sama di sini. Jadi kalau di sini ada nih, ini editorial decision ya, apakah ditolak atau direvisi dan seterusnya, sampai kemudian dinyatakan publish. Ini juga sama ya, sampai dinyatakan publish. Nah di sini nih proses review itu, dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Untuk yang belum, oke. Bagi yang baru terindeks Garuda mungkin tidak sampai ke 1 tahun lah, tidak sampai 6 bulan ya. Tapi kalau sudah masuk Sinta itu biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Tapi kalau Sintanya sudah tinggi, Sinta 2, Sinta 1 itu bisa di atas 1 tahun. Boleh tanya Pak Oo ya. Boleh tanya Pak Oo tuh, Pak Oo ke mana, ke UIN Malang itu ya Pak Oo ya. Itu kan seperti itulah, bolak-balik ya, it's okay. Ya, betul Prof. Sekali betul. Terima kasih Prof rekomendasinya Prof. Jadi Pak O itu kan kirim ke UIN Malang. Meskipun di UIN Malang itu reviewernya saya kan nggak pernah tahu kalau itu tulisannya Pak O. Dan Pak O sendiri nggak tahu kalau tulisannya itu direview oleh siapa. Kenapa? Karena setelah masuk sistem ini ya, setelah masuk sistem ini tidak bisa terjadi komunikasi antara author dan reviewer, nggak bisa itu. Jadi langsung aja masuk ke sistem, ya sudah, kita nunggu proses. Itu seperti itu. Mari sekarang kita lanjutkan. Ibu Bapak, nah kita ini kan S2 ya. Ya, saya nggak tahu nih apakah mahasiswa S3 ada yang ikut nonton. Kalau ada yang ikut nonton nggak apa-apa ya. Oke. Selama kita kuliah itu kan ini, ya, yang kita tulis itu makalah kelas berbasis mata kuliah, dan nanti di akhir kita menulis tesis sebagai karya tulis akhir kita, ya, sebagai karya tulis akhir kita. Nah, zaman saya dulu, ya, zaman saya kuliah ya, tidak harus berbasis atau berformat jurnal. Tapi, ini mohon maaf ini, saya kuliah kan di Jakarta ya, di UIN Jakarta yang pertama, yang keduanya di Unpad kemarin. Waktu di Jakarta kan tidak, ya artikel jurnal itu belum menjadi fokus wilayah akademik, publik akademik, belum itu. Tapi UIN Jakarta itu sudah mentradisikan menulis artikel. Pada saat itu ya. Pada saat itu sudah mentradisikan. Nah, sejak saat itulah, ini mohon maaf pengalaman pribadi, saya mencoba menulis makalah kelas saya itu dengan format jurnal. Sampai-sampai untuk 3 mata kuliah yang berbeda, makalahnya 1. Ada itu ya, 3 mata kuliah dan 3-tiganya dapat A. Jadi 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ada, selama dosennya mempersilahkan ada. Waktu itu dosennya sekarang sudah Prof ya, Prof Komarudin Hidayat dan Prof Mulyadi Kartanegara. Jadi saya bawa di semester ganjil, saya bikin makalah kelas itu dalam format jurnal. Kemudian di semester genapnya kan nyambung ya, oksidentalisme 1-2, studi naskah filsafat barat waktu itu.
Nah, saya pintonkan kembali itu, saya bilang ini makalah yang sudah dibuat di semester sebelumnya, di semester berikutnya apa yang harus saya lakukan? Karena materinya itu sudah mencakup. Ya, gitu seperti itu ya. Nah, akhirnya ya singkat cerita lah ya. Saya tidak diwajibkan, tapi kalaupun mau menambah silahkan, itu seperti itu sebagai kelengkapan nilai. Tidak diwajibkan membuat makalah baru, cukup dari makalah itu kemudian direvisi ya, ditambah-tambah itunya apa yang kurangnya dan yang tidak perlu dimasukkan di drop gitu. Nah, itu akhirnya dapatlah gitu. Nah, selesai di mata kuliah berikutnya saya bawa itu ke Pak Komarudin Hidayat ya, ke Prof Komar gitu. Saya sampaikan ini sudah dapat nilai sebetulnya dari Pak Mulyadi Kartanegara. Kata Pak Komar, tunggu semalam saya baca dulu. Dibacalah oleh beliau, besoknya dapat lagi nilai yang sama, dapat A, kira-kira gitu ya, gitu. Jadi ya, dan itu berlatih aja, itu berlatih ya, berlatih, dan kita semua bisa melakukan itu. Kenapa saya katakan bisa? Dulu juga saya melakukannya ketika saya masih menjadi mahasiswa. Oke, nah, Ibu Bapak, karena awalnya adalah ini, ya, maka yang harus kita lihat ini pedoman internal pasca. Jadi setahu saya Ibu Bapak selaku mahasiswa baru dapat PDF lah ya, sudah dapat PDF pedoman internal pasca sarjana terkait dengan ketentuan menulis makalah, termasuk juga pedoman penulisan tesis atau bukan atau ya, dan disertasi itu. Dan saya lihat PDF di kampus kita itu sudah bahkan disatukan mulai dari skripsi, tesis, dan disertasi. Itu silahkan dilihat, Nah, berikutnya, karena kita mengusung membaca dunia dan dibaca dunia, maka ada aspek lain yang harus kita lihat. Apa ini? Jadi kalau ini pedoman internal kita, nah sekarang ini ada pedoman dunia, gitu ya. Emang pattern emang beda di beberapa poin ya, nggak semua. Jadi substansinya sama. Sebetulnya substansinya sama. Pedoman pasca itu sama dengan pedoman dunia secara substantif. Tetapi pada aspek-aspek teknis, itu ya, pada aspek-aspek teknis antar fakultas saja kan udah beda tuh, ya. Fakultas Sosial Humaniora ada perbedaan dengan Saintek, misalkan kan seperti itu. Padahal masih satu kampus, ya. Oke. Nah, karena membaca dunia dibaca dunia itu, maka ini ya, mohon dilihat nih perubahan ini ya. Ini perubahan ini beda slide ini, loncat slide ke berikutnya ya. Silakan Ibu Bapak dilihat slide masing-masing. Maka sekarang marilah kita, karena tadi kita sudah punya pengalaman, saya cerita pengalaman itu, makalah kelas ini kita coba format menjadi artikel jurnal bereputasi, dan tesis atau disertasi kita muaranya adalah menjadi buku standar internasional. Gitu ya, itu. Emang Pak Anton ada buku standar internasional? Ada, mana contohnya? Ini buku terindeks Scopus. Jadi nggak cuma jurnal yang terindeks Scopus itu. Dan ini milik dosen kita, Profesor Nina Nurmila. Ini dosen kita nih, ya. Dan ini adalah setahu saya disertasi yang dibukukan. Itu. Jadi tesis yang dibukukan ada, saya tahu tesis yang dibukukan ada ya. Cuman saya nggak sempat bikin screenshot dan tidak dimasukkan ke sini. Cukuplah satu contoh ini ya. Jadi ada buku yang, ada disertasi yang dibukukan dan kemudian terindeks Scopus. Jadi kalau kasih contoh yang paling high quality lah ya. Nanti kita bisa bisa ikut jejaknya, beruswah kepada penulis bukunya ya, untuk kita bisa ikuti ya. Caranya itu tadi ya, uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Itu ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Gimana cara salat Nabi? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, gimana menulis artikel jurnal? Uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Gitu. Ya,
tulislah sebagaimana para penulis menulis. Ah, itu. Oke. Jadi itu ya. Berikutnya, mari kita lihat. Oke. Jadi di awal kita lihat ini pedoman internal. Kemudian kita bisa lihat nih ya, di pedoman kita ini PDF-nya ada ya, PDF-nya ada, dan saya berharap semua mahasiswa sudah dapat ya. Di sini eksplisit ya, panduan penulisan tesis dan disertasi. Tuh. Nah, ini ada yang keputusan senatnya. Jadi kalau PDF pasca ini diberi tanggal 2 November 2020, nah keputusan senatnya ini justru 2018. Ya memang harus begitulah ya, kan pasca membuat pedoman berdasarkan keputusan senat. Jadi konsiderannya adalah keputusan senat nomor sekian tahun 2018 itu. Ya, dan ini ada di ibu bapak para mahasiswa bisa melacaknya di via Google ya. Ini ada di web kampus kita. Oke, mari kita lihat sekarang. Nah, di buku pedoman yang ditandatangani oleh Pak Wadek 1 itu ini nih. Ya, nih. Jenjang magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut. Oke, yang saya tidak stabiloinya nggak usah dibaca lah ya. Ini aja nih. Makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Nah, ini kewajiban Ibu Bapak ya, saudara para mahasiswa. Gitu. Ya, ngomong saya belum lupa. Nanti Ibu Bapak boleh ajak dosennya. Ya, Ibu Bapak boleh ajak dosennya. Ya, untuk apa? Untuk menulis. Penulis pertamanya tetap harus Ibu Bapak selaku pemilik naskah. Dosen kan pembimbing ya. Jadi pembimbing itu penulis kedua, penulis ketiga, bahkan sampai penulis terakhir. Tradisi internasional akan diketahui secara otomatis dewanya siapa dari sekian penulis itu. Dewa itu adalah yang menulis paling akhir. Yang posisi namanya paling akhir. Itu dewanya sebetulnya. Ya, kalau di kita kan penulis pertama kan gitu ya. Untuk apa? Untuk naik pangkat ya, Bu Deda ya. Gitu. Tapi kalau internasional enggak sebetulnya. Penulis pertama itu mahasiswa. Penulis pertama itu peneliti muda gitu ya. Yang dewa-dewa itu yang di akhir-akhir itu, yang di bawah itu, yang paling bawah itu adalah paling dewa sebetulnya. Oke. Jadi ini mohon diingat ya, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa, ini adalah CP atau LO ya, LO mahasiswa S2 itu ini ya. Oke. Nah, karena seperti itu maka ya kan ini ya, kembali ke sini ya. Nah, maka sekarang kita tarik ke sini nih. Gitu. Jadi biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tugas mata kuliah terselesaikan. Oke, artikel jurnal kita punya, Google Scholar kita naik, minimal itu ya. Nanti tesisnya kita terbitkan. Ya, misalkan nggak usah Scopus dulu, nggak apa-apa lah. Terbitlah misalkan di mana, di penerbit terkena. Apa, Pustaka Setia misalkan untuk Bandung ya. Pustaka Setia, Alfabet, Bandung tuh apalagi tuh, cukup banyak ya. Bandung Kores masih ada nggak? Apa, Aura Semesta ya, gitu. Banyak lah ya Bandung itu ya, itu. Syukur-syukur masuk ke Mizan, misalkan kan bisa begitu ya, tesisnya itu. Oke. Nah, karena seperti ini maka kembali ke pedoman dunia itu. Ya, pedoman dunia itu. Mana ini? Jadi kalau untuk jurnal, Ibu Bapak silahkan lihat, masuk ke link Garuda, Ristek Brain. Garuda, Sinta, masuk ke DOAJ, masuk ke Crossref, DOI, masuk ke Simago Journal and Country Rank, masuk ke Scopus, masuk ke Clarivate Analytics. Nah, ini yang tadi saya katakan, Thomson Reuters itu asalnya Thomson Reuters. Dan ini semua bisa ditembus secara mudah selama ada sinyal dan kuota. Itu aja. Ya. Jadi kerjaan kita ini selama ada sinyal dan kuota selesai lah. Bukan selesai, artinya kita bisa menemukan sumber-sumber informasi yang relatif mudah kita dapat. Ya.
Jadi Garuda ini, jadi yang pertama sebetulnya sebelum Garuda ada satu lagi yang yang harus kita ketahui. Ya, LIPI? LIPI itu adalah lembaga yang mengeluarkan ISSN ya untuk jurnal. Untuk buku itu Perpustakaan Nasional. Jadi sebelum Garuda ini, kalau untuk jurnal ada LIPI ya, PD lupa saya singkatannya itu adalah ya Pusat Pangkalan Data Elektronik Internasional apalah gitu ya, ada LIPI itu. Kemudian yang untuk buku itu ada Perpustakaan Nasional ya. Tuh, nanti dari situ langsung loncat ke Scopus lah ya kalau buku seperti yang miliknya Ibu Prof Nina yang tadi itu. Nah, untuk jurnal, nah ini ada kasta-kasta nih ya. Kasta terendah itu Garuda, ISSN ya. ISSN Garuda, kasta berikutnya Sinta. Ini untuk nasional ya. Kasta terendah itu Sinta 6, kasta tertinggi Sinta 1 ya. Nah, Sinta 1 itu jurnal Indonesia yang terbit di Scopus, itu otomatis dapat Sinta 1 meskipun sebelumnya belum dapat Sinta. Mana contohnya? Lihat Kijis milik IAIN Kudus ya, milik IAIN Kudus. Itu langsung dapat Sinta 1 tanpa mengajukan akreditasi nasional. Kenapa? Karena langsung minta akreditasinya ke Scopus. Ya, itu seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, jadi karena standarnya adalah pedoman dunia sekarang, maka lihatlah apa yang ada di sini. Ya, apa yang ada di sini. Ikuti saja. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya menyiapkan naskah akademik itu? Ya, yang pertama ya tentu saja ini ya. Kita lihat pedoman pasca dan pedoman dunia itu. Nah, Ibu Bapak, ini ada nih, ini di PDF yang ditandatangan oleh Pak Ajid itu ya. Oleh Pak Ajid dan oleh Senat itu, oleh Wadek 1 dan Senat itu, ini ada ini. Ini kan pedoman kita menulis skripsi, tesis, dan disertasi, sistematikanya ini. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya metodologi, bab 4-nya hasil dan pembahasan, bab 5-nya penutup. Dan dimanapun kita menulis skripsi, tesis, dan disertasi, seperti ini. Ya, boleh jadi nanti ada modif di bab 2. Bab 2 enggak tinjauan pustaka, tapi langsung judul yang terkait dengan judul penelitian diturunkan dari judul tesis kita, misalkan. Iya, ada. Misalkan judul tesis kita konsep maslahah dalam transaksi ekonomi syariah, misalkan gitu ya. Nah, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya konsep maslahah, bab 3-nya transaksi ekonomi, bisa begitu. Tapi secara substantif ini seperti ini. Unsur-unsur ini nggak boleh hilang. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan ya, ada penutup. Tuh. Oke. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat struktur artikel jurnal, ini nggak beda dengan menulis dengan struktur tesis, skripsi, tesis, dan disertasi. Makanya di dua WA group tadi itu, mohon maaf ya yang belum saya minta, dimohon untuk menyiapkan naskah soft file skripsinya masing-masing. Karena siapapun yang pernah menulis skripsi bisa menulis artikel jurnal. Siapapun yang pernah menulis skripsi bisa menulis tesis. Siapapun yang pernah menulis tesis bisa menulis disertasi. Kenapa? Karena workflow-nya, alur kerjanya sama. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada hasil dan pembahasan, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada penutup. Di artikel juga sama. Dan di artikel ini muncul singkatan IMRAD. Ada introduction, ada method, ada result, ada discussion. Termasuk conclusion. Ini conclusion included ini ya. Conclusion ini kan penutup nih. Kenapa? Karena conclusion itu adalah puncak dari discussion. Selama discussion tidak sampai pada puncaknya, maka discussion tetap discussion. Nah, puncaknya itulah yang kemudian disebut dengan kesimpulan atau conclusion itu.
Itu ya, clear ya, sampai sini dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilustrasi nih. Jadi kalau kita pernah menulis pendahuluan dan tinjauan pustaka di skripsi, maka sebetulnya kita sudah bisa menulis introduction di artikel jurnal. Gimana caranya Pak Anton? Berlatih. Gitu ya, berlatih. Nanti kita selesai PBAK kita berlatih sambil makalah merujuk makalahnya masing-masing ya. Berlatih aja. Mari kita sama-sama berlatih. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai kemudian saya melihat bahkan ini berkah COVID ya. Berkah COVID itu kan kita bisa berkomunikasi secara online itu ya, kita bisa berkomunikasi secara online dan seterusnya itu. Sampai kemudian jadi gini, kenapa saya kemudian menjadi punya publikasi jurnal? Itu untuk menjaga semangat para mahasiswa jangan sampai frustasi. Emang Pak Anton ada yang frustasi cukup banyak, termasuk saya dulu. Ketika artikel jurnal menjadi sesuatu yang niscaya, ya saya ikut berlatih ya. Sama lah, dosen-dosen yang lain juga kan pada ikut berlatih ya. Pak UU juga ikut, Pak Sofyan gitu kan. Berlatih. Setelah berlatih ini publishnya kemana? Kirimlah ke jurnal yang ada itu, yang ada di dunia ini ya. Kok nggak terbit-terbit ya, udah latihan kok nggak terbit-terbit. Ada sedikit rasa frustasi itu. Akhirnya gimana caranya nih? Udah kita bikin aja penerbitan publikasi jurnal itu dan kita undang para reviewer itu. Ah gitu caranya ya. Jadi ngakal-ngakal dikit lah ya. Tapi kita tidak menurunkan standar. Dari mana buktinya? Karena proses review tetap berjalan. Dan reviewer yang ada di jurnal kita adalah reviewer yang juga merupakan reviewer di jurnal-jurnal yang terakreditasi itu. Kita hadirkan. Ya, kita hadirkan. Jadi kan nanti kan asesor tuh bisa ngelihat nih, oh iya ini reviewernya Profesor A, misalkan kan gitu ya. Itu mereview ini dan itu terekam semuanya dalam sistem elektronik publikasi jurnal itu. Jadi caranya begitu. Kenapa? Karena kan keputusannya tetap ada di sini nih. Mohon maaf saya mundur dulu ya. Nih, keputusannya kan ada di sini nih. Nah, editorial decision. Ya, apakah reject atau revisi? Apakah terbit atau dikirim atau ditolak? Ah, gitu ya. Tuh, jadi itu ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Jadi siapapun yang pernah menulis skripsi, dia bisa menulis artikel jurnal. Siapapun yang pernah menulis skripsi, dia bisa menulis tesis. Siapapun yang pernah menulis tesis, dia bisa menulis disertasi. Kenapa? Karena isinya sama. Isinya itu adalah strukturnya ya, strukturnya itu. Oke? Nah, sekarang metodologi. Metodologi hanya bab 3. Jadi introduction di jurnal itu adalah bab 1, bab 2 di skripsi kita, di tesis kita, di disertasi kita. Metodenya adalah metodologi. Risetnya adalah bab 4. Riset and discussion-nya itu. Oke, konklusinya adalah bab 5. Gitu. Ya. Jadi Ibu Bapak yang kemarin yang soft file skripsinya masih ada, itu kan rata-rata 2 spasi ya. Caranya gimana? Alangkah awalnya bikin 1 spasi dulu. Minimum kan 60 halaman tuh, 2 spasi. Setelah dibuat 1 spasi, itu rata-rata jadi 25 halaman. Nah, minimum halamannya jadi mengecil dulu lah ya. Karena kan artikel jurnal itu nggak banyak yang panjang-panjang. Ada sih yang panjang. Ada yang panjang. Yang Oxford itu Islamic Studies itu saya pernah lihat yang historis ya, yang jurnal history dari Oxford itu ada yang sampai 70 halaman itu ada. Itu disertasi yang dimampatkan itu. Dan ya seperti itulah ya. Itu Q1 itu Scopusnya itu. Oke, nah sekarang untuk kebutuhan jangka sangat pendek kita. Kenapa sangat pendek? Karena minggu depan kita mulai kuliah dan minggu berikutnya 2 minggu lagi kita sudah mulai presentasi kan. Jadi bagaimana membuat makalah itu, membuat makalah berformat jurnal? Ya seperti tadi,
kita lihat kembali, kita ingat-ingat kembali bagaimana kita menulis skripsi, kemudian itu diadaptasi ke makalah yang ada di mata kuliah kita masing-masing itu. Oke. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, Ibu Bapak, artikel jurnal itu ada dua aspek. Yang pertama struktur, yang kedua konten. Ya, sebetulnya yang pertama konten, yang kedua struktur. Ya ini interchangeable aja lah ya, gitu. Makanya saya nggak kasih nomor 1, 2, enggak. Ini balet aja ya. Ini interchangeable, mana dulu yang disebut, silakan itu diperhatikan. Oke. Nah ini. Jadi strukturnya Imran. Introduction, method, result, and discussion, kemudian termasuk di dalamnya conclusion. Kontennya itu 3, paling tidak. Pertama, penting nggak yang kita tulis itu? Itu ya. Jadi, ya harus terbukti penting. Indikatornya, banyak orang yang butuh. Indikator umumnya gitulah ya. Gitu. Sama lah, kenapa prodi A dibuka? Karena ada permintaan pasar. Hari ini kan begitu. Prodi yang nggak ada permintaan pasarnya itu di setting agar bagaimana pasar tersedia. Jadi mohon maaf, ini di ekonomi ada hukum say, ya, supply creates its demand. Jadi kalau nggak ada permintaan pasar, bikin aja prodi, nanti juga ada yang minta, gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Yang kedua, interesting, menarik, penting, menarik, penting, banyak orang butuh, menarik. Ini ukurannya apa ini? Ini dari sini nih. Ternyata hasil-hasil riset terdahulu itu bervariasi, gitu ya, gitu. Karena hasilnya bervariasi, penelitian tentang A di wilayah Jawa Barat itu ternyata berbeda penelitian tentang A di Jawa Tengah. Jawa Barat juga mana dulu nih? Jawa Baratnya apa? Bopuncur, A, Bopuncur, Bogor, Puncak, Cianjur, atau apa itu istilahnya ya? Itu residen yang plat nomornya F itu ya, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Nah itu ya, Bogor, Cianjur, Sukabumi kan platnya F. Yang platnya T itu kan Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi. Residen-residen itu ya. Kemudian Priangan Timur. Kemudian Bandung Raya. Nah itu. Ya, ternyata penelitiannya tentang A, tapi hasilnya beda-beda. Nah, kita bisa lebih spesifikkan lagi menjadi per kabupaten atau per wilayah yang mungkin lebih tidak ke administratif, lebih ke etnografik misalkan. Priangan Timur. Sumedang itu meskipun masuk Priangan Timur, tapi beda dengan Ciamis. Ya, Sumedang itu beda dengan Ciamis. Nanti ada etnografik Sumedang, ada etnografik Garut. Garut juga nanti Garut Utara atau Garut Selatan. Garut Limbangan jangan disamakan dengan Pamengbek misalkan, kan bisa begitu. Ya, Maro di Garut Utara, Maro di Pamengbek itu apakah sama dengan Maro di Limbangan, sama-sama Maro misalkan ya gitu. Nah itu seperti itu. Nanti ada misalkan living hadis. Living hadis misalkan ternyata di masyarakat tertentu kita menemukan fenomena baca salawat tiap malam Jumat misalkan gitu. Itu pendekatannya menjadi antropologis. Sama-sama sama-sama meyakini bahwa baca sholawat itu adalah ibadah. Tapi ketika muncul di masyarakat A, baca sholawat ini hanya pada malam Jumat, misalkan gitu ya. Di masyarakat B malah tidak ada malam Jumatnya tidak baca sholawat, tapi baca yang lain misalkan. Itu menjadi sangat terbuka bagi kita untuk dilakukannya penelitian itu dan muara atau publikasinya dalam bentuk artikel jurnal itu. Nah ini ya. Jadi berbedanya hasil penelitian terdahulu ini yang menyebabkan penulis kita dalam hal ini itu menjadi berpeluang untuk menyatakan bahwa apa yang kita tulis itu menarik. Penting udah selesai ya tadi ya. Nah berikutnya ini ada alasan-alasan khusus. Paling tidak alasan khususnya ada 3. Pertama starting research ya.
Ini belum ada yang neliti nih. Gitu ya. Nah, itu. Berarti kita, dari mana kita tahu? Lagi-lagi googling, masuk ke Google Scholar. Makanya nanti Ibu Bapak kalau ada pelatihan berikutnya, itu kan metadata itu kenapa judul ada kolom tersendiri, abstrak ada kolom tersendiri, kata-kata kunci ada kolom tersendiri di OJS itu ya, di jurnal elektronik itu adalah untuk memudahkan search engine para pencari artikel itu menemukan tema-tema, konsep-konsep yang dibutuhkannya, termasuk itu dari arah pencari ya. Nah, dari arah kita selaku pemilik naskah itu menjadi alat advertising ya. Kita mempromosikan itu melalui search engine itu ya. Keyword, makanya pilihlah keyword yang konseptual, yang betul-betul konseptual, yang betul-betul bisa menghantarkan, bisa mempertemukan antara orang yang membutuhkan tulisan kita dengan tulisan kita yang kita publikasikan itu. Jadi bertemunya antara supply and demand. Kira-kira gitu ya kalau ekonomi ya. Bertemunya antara orang yang membutuhkan dengan orang yang menawarkan. Nah, itu. Jadi bisa itu. Nah, yang berikutnya adalah lanjutan, riset lanjutan. Oh, ternyata ada penelitian tertentu tentang apa? Tentang judicial review atau tentang legislasi atau tentang kesadaran hukum di tempat tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan ganti tempatnya. Kabupaten Bandung, Kota Bandung, adakah disparitas? Kan bisa begitu. Kesadaran hukum dari masyarakat atau literasi hukum positif. Ya, semangat keislaman kita tinggi, tapi literasi hukum positifnya itu tidak baik. Di nation state itu tidak baik. Makanya di prodi hukum Islam atau di rumpun hukum Islam itu ada mata kuliah taknin, legislasi. Bagaimana nilai-nilai absolut Quran, hadis yang kita yakini kebenarannya itu sekarang itu diturunkan ke dalam hukum positif. Ketika sudah menjadi hukum positif, itu menjadi milik bersama seluruh komponen bangsa. Karena warga negara itu berada dalam posisi yang sama di mata negara. Nggak ada perbedaan, nggak ada unsur sara itu. Ya, kalau sudah menjadi warga negara di nation state, citizenship itu nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada perbedaan, semuanya sama di mata hukum itu sama. Teori yang kita pelajari itu seperti itu. Ya, makanya dulu ini mohon maaf ini ya. Waktu pertama kali saya masuk Fakultas Syariah itu kan belajarnya PIH PTHI ya. Ya, Bu Dedah ya, saya jadi Al-Fatihah ya untuk almarhum ya. Itu kan kita diajari seperti itu. Sampai-sampai kemudian kita menjadi tahu bahwa KUHP, KUH Perdata, KUH Pidana itu ya Handels Wetboek, Wetboek van Kophandels, Wetboek van Strafrecht itu ternyata ketika dilacak itu kan ketika Napoleon datang ke Mesir, kita jadi tahu bahwa di situ banyak di KUHP, di KUHD kita itu ternyata banyak pendapat atau banyak klausa pasal yang ketika dilacak dalam Takhrijul Furu' alal Usul itu banyak yang sama dengan mazhab Hanafi, banyak yang sama dengan mazhab Maliki, ternyata yang kita anggap sebagai sekuler itu. Nah, itu kan menarik itu untuk disampaikan, untuk diteliti ulang. Dan Pak Jimli Asidiki waktu ngasih ceramah umum di Fakultas Syariah, beliau menyampaikan itu. Dan beliau meminta kepada dosen pada saat itu ya, untuk dilakukan kembali penelitian ulang. Karena kita membutuhkan pada saat itu ya, waktu Pak Jimli ke Fakultas Syariah belum populer jurnal online lah, tapi jurnal sudah ada. Ya, beliau itu meminta siapapun di antara kita ya untuk melakukan penelitian lanjutan atau jika memang dianggap belum ada penelitiannya, dilakukanlah penelitian. Jadi ini ya, specific reason itu bisa starting, bisa continue. Mohon tidak mengulang apa yang sering kita lakukan ketika kita menulis skripsi. Apa? Kenapa penelitian ini dilakukan? Karena ini dekat dengan rumah saya.
Itu ya, meskipun tidak ditulis dalam skripsi kita, tapi dalam sidang itu ternyata undang-undang kuasa itu ternyata sering muncul. Kenapa memilih ini? Ini dekat rumah Pak. Waduh, janganlah ya itu ya. Itu. Oke, berikutnya ini different research point. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Ada sudut pandang yang berbeda untuk penelitian yang sama. Penelitian A, pendekatannya yuridis. Penelitian A, pendekatannya sosiologis. Kan bisa gitu. Kita masuknya living law. Living law kan ada 3 ya. Ada filosofis, sosiologis, dan yuridis kan itu ya living law itu. Jadi satu fenomena A itu bisa melahirkan 3 artikel. Ya, ada aspek filosofisnya, ada aspek yuridisnya, ada aspek sosiologisnya. Jangan 3-3-nya masuk menjadi satu artikel, jangan. Satu-satu aja dulu, kan penelitian itu kontinum dan akumulatif. Satu dulu, ini filosofis dulu. Kenapa ada maro? Maro itu kan berbagi ya, musyarakah itu bisa musyarakah, bisa mudharabah, bisa apa lagi? Bu Deda kemarin itu kan kita membimbing menguji yang sama itu ya. Ada maro dalam ijaroh, kan gitu ya. Ada maro dalam ijaroh itu. Ketika muncul maro, berarti pendekatannya lagi-lagi ada pendekatan etnografi. Maro di Kabupaten Subang. Nah, ketika muncul kosakata Kabupaten Subang, itu menjadi administratif. Jadi etnografi administratif. Itu kan, itu seperti itu. Perlindungan anak berdasarkan undang-undang, itu yuridis. Gitu ya. Itu menjadi apa? Menjadi sangat terbuka ini nih. Ya, point of view itu, different point ini menjadi sangat terbuka bagi berbagai macam berbagai macam publikasi ya, bagi bermacam publikasi. Dan ini kita berlatihnya, kita masukkan ke artikel, ke makalah kelas itu. Ya, sedapatnya kita aja dulu. Boleh jadi mungkin literatur review, kita mereview artikel-artikel atau buku-buku atau publikasi-publikasi lain yang sudah ada, kemudian kita masukkan ke dalam makalah kelas kita itu. Oke, ini contoh Ibu Bapak ya, ini contoh apa? Contoh terkini ya, contoh terkini yang dimana saya juga menjadi penulisnya di sini. Nah ini contoh ya, artikelnya ini terbit di jurnal terindeks Scopus Q 1 di Dublin. Ya, nah, jadi Dublin Institute of Technology menerbitkan jurnal bernama International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Ya, jarah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jarah ini International Jurnal tentang jarah. Ziarah kubur, ziarah Wali Songo gitu ya. Ini diterbitkan oleh Dublin Institute of Technology. Di kita ITB lah gitu ya. Ngapain juga ini ITB Institute of Technology menerbitkan jurnal tentang ziarah ini. Ya silakan dilihat lah ya. Ini free download ya. Silakan diunduh aja ini, masuk aja ke sini yang sekarang sedang online, boleh diketikkan aja ini International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, silakan dilihat, ketikan judulnya, ketikan nama penulisnya, cukup 1 ya, silakan diunduh. Oke, apa yang ingin saya sampaikan di sini ini ya. Jadi introduction itu kayak gimana sih? Introduction dalam abstrak kayak ini. Dia study, discusses, bla 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 bla. Jadi kalau misalkan mata kuliah mata kuliah studi hadis hadis dan sirah nabawiyah misalkan gitu ya, hadis dan sirah nabawiyah. Nanti ada mata kuliah, ada mahasiswa yang diminta menulis makalah tentang Arabik pra-Islam, Arabia pra-Islam. Nah,
Maka kalimat pertamanya, artikel ini mendiskusikan, artikel ini membahas tentang kondisi sosiologis Arab pra-Islam. Itu aja. Gitu ya. Gitu. Kan seringkali saya dicurhati mahasiswa, Pak Anton, saya tuh bingung kata pertama apa yang harus saya tulis di kalimat pertama itu. Nah itu. Saya bilang, jawabannya silahkan googling. Lihatlah kata pertama dari kalimat pertama dari semua publikasi yang ada, ikuti. Jadi, sallu kama ra'aitumuni usolli, uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun, dan ini adalah pesan dari guru saya juga. Tempatan siapa gurunya? Profesor Irwan Abdullah, guru besar Gajah Mada ya. Jadi saya ikut kursus ke beliau itu, ya ikut kursus ya seminggu. Saya di camp konsentrasi itu nggak bisa kemana-mana tuh. Ya, dari Bandung ke Jogja, dari Jogja dipindahkan lagi ke Wonosobo. Nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Agar pesertanya nggak kabur. Kan pesertanya banyak dari Jogja. Kalau kursusnya di Jogja, nanti pesertanya kabur belum selesai tuh. Ya, jadi pindahkanlah ke Wonosobo, 100 km dari Jogja. Disimpan di hotel, ya mirip-mirip hotel sih ya. Ya, camp konsentrasi itu istilah saya aja. Artinya kita memang nggak bisa kemana-mana. Bangun pagi, mulai jam 6 habis sarapan, langsung buka laptop, sampai jam 12 malam tuh. Kita store naskah. Ya, store naskah. Asalnya kan kita bawa naskah tuh, bawa naskah jelek dalam tanda kutip itu ya. Yang tadi saya katakan, bawa naskah soft file, skripsi itulah gitu ya. Nah, akhirnya dikasih, gini caranya, reformat dari naskah lama ke artikel jurnal. Dicontohkan, diberi contoh. Ya, diberi contoh seperti ini, langsung masukkan ke naskah masing-masing, jadi jam 12 malam kita baru tidur tuh, store naskah. Besoknya melakukan hal yang sama, sampai kemudian ya alhamdulillah, ya terbit, alhamdulillah terbit. Kawan-kawan yang lain juga, dosen-dosen yang lain, termasuk dosen di Jogja juga terbit ya. Ada yang dari Bandung juga ada yang jadi peserta pada saat itu juga terbit sekarang, tembus ke Q1. Nanti artikelnya bisa kita lihat ya. Jadi ini contoh abstrak itu seperti ini ya. Jadi bedanya ketika kita menulis makalah tidak dengan format artikel jurnal, itu nggak pakai abstrak. Langsung aja satu pendahuluan gitu kan, ada abstraknya. Nah sekarang karena kita semua sudah menulis skripsi, maka formatnya kita adopsi. Ya, ada abstrak dulu. Dan abstrak di artikel jurnal itu nggak sepanjang abstrak di skripsi. Di skripsi itu kan 4 paragraf, di abstrak, di artikel jurnal cukup 1. Mana contohnya? Ini. Ya. Jadi ini introduction. Ini metodologi. The study is a qualitative one using academic books and article in addition to a review of law and regulation as the analysis method. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan book review. Ya, studi pustaka. Apa yang distudinya? Ini law and regulation sebagai metode analisis. Ini metode ini. Ya. Itu. Nanti di body narasi disebutkan sumber datanya apa, jenis datanya apa, teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisis datanya apa. Bab 3 kita itu, nanti di body ya, di body. Nah ini hasilnya. Studi ini demonstrate that halal tourism requires principle regulation to be used as guideline for halal tourism implementation. Ini resultnya, satu kalimat. Diskusinya ini. Ya, diskusinya ini. Jadi ini bab 1, ini bab 2, ini bab 1 bab 2, ini bab 3, ini bab 4. Nah. Ya, ini bab 4 nih. Nah. Ini bab 4 nih. Ya. Ya bab 5 lah ya masuk ke sini. Kenapa? Karena konklusinya udah ada di sini. Apa konklusinya? Indonesia butuh regulasi
butuh peraturan halal tourism. Itu kesimpulannya itu aja ya, keywordnya. Nah ini halal tourism, syariah compliance, sociological law, vacuum of regulation. Nah ini nih vacuum. Indonesia nggak punya hukum terkait dengan, nggak punya regulasi terkait dengan pariwisata halal itu. Oke, sekarang kita lihat bodinya, kontennya. Sama, IMRAT juga. Sekarang IMRATnya diperluas. Introduction apa sih? Ini ada background, ada literatur review, bab 1, bab 2 ya. Dan yang paling penting kita mengungkapkan secara tegas ini problem statement-nya, pernyataan masalahnya. Sama kayak kita bimbingan skripsi aja ya. Kita ketika kita membimbing bimbingan skripsi sama. Kan kita ditanya ini oleh pembimbing kita itu. Mari kita lihat. Apa yang ada di background ini? Ya. Menjelaskan. Jadi di background itu harus menjelaskan permasalahan dari, nah ini tema, topik yang sedang dikaji atau yang sedang diteliti. Nah, ya kan temanya pariwisata halal, temanya legislasi, temanya kesadaran hukum, temanya living hadis, hadis yang hidup di masyarakat. Kenapa di bulan Rajab dulu ya, zaman kita kecil, zaman saya lah paling tidak, suka ada kirim rantang ya, kirim isinya, maksudnya rantangnya kan dibalikin, gitu ya. Itu kan seperti itu dijelaskan, gitu ya. Tuh. Nah ini ya, jadi ini silakan dibaca lah ya, ini dibaca. Kan kalau ini saya baca mirip dengan bagaimana main pingpong, pegang bola, pegang bat, lempar bola, pukul. Nah itu ya, ini harus langsung dipraktekkan. Yang jelas background itu isinya ini. Ya. Kemudian literatur review isinya ini. Literatur review itu 2. Kajian teori dan penelitian terdahulu. Ya, itu. Jadi kajian teorinya apa, review terdahulunya apa, penelitian terdahulunya apa. Teori review, kajian teori ini. Buktikanlah kalau kita misalkan menulis kemarin yang siapa yang ikut itu sesi subrogasi dan inovasi itu. Nah, misalkan kita sedang menulis itu, ungkapkanlah, rujuklah tulisan-tulisan para dewa itu. Sehingga nanti di slide berikutnya saya sampaikan minimal editorial jurnal yang kita tuju atau penerbit mizan yang kita tuju untuk disertasi, untuk tesis kita itu bisa tahu, bisa baca, kita merujuk pakar, kita merujuk dewa. Tokoh inflasi itu siapa? Miskin ya, Frederick Miskin itu. Kalau kita menulis tentang inflasi, bagaimana regulasi inflasi, bagaimana inflasi terjadi, kita rujuk Miskin, Frederick Miskin, atau Parker, atau siapalah, Menkyu atau siapa gitu. Sehingga reviewer jurnal untuk jurnal, reviewer buku untuk penerbit buku, ketika baca naskah kita itu, oh ya ini penulis. Ini sudah memenuhi standar. Kenapa? Karena yang dirujuk adalah para pakar itu. Gitu ya, intinya itu. Oke, nah esai ini kemudian dapat dirinci menjadi beberapa bagian tergantung itu. Makanya kalau misalkan judulnya mengandung 3 konsep, maka teori reviewnya 3 konsep. Konsep 1, 2, 3. Berikutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tergantung temuan kita. Kita menelitinya, kita dapatnya ada berapa? Ada 10-10-nya harus diungkap. Makanya nggak untuk artikel jurnalnya, beda dengan untuk tesis. Untuk artikel jurnal jangan terlalu banyak penelitian terdahulunya. Sebatas yang dibutuhkan saja. Tuh. Sama. Bukan? Setelah itu, bikin tabel. Ya, bikin tabel itu. Ya, nah dari teori review dan riset review kita menjadi punya bahan tuh untuk membuat narasi paragraf milik kita ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya
Itu bisa kopas-kopas, istilah saya Kopassus. Kopi, paste, ubah, sedikit, sebutkan sumber. Kopassus ya, S-nya banyak tuh. Kopi, paste, ubah, sedikit, sebutkan sumber. Ukuran sedikitnya gimana Pak Anton? Lolos, turnitin, turn it in. Itu ya, lolos, turn it in. Itu ukuran sedikitnya. Kalau sudah lolos, lanjut. Ya, itu seperti itu. Dan jangan lupa sebutkan sumber untuk dua ini nih. Nah, berikutnya penulis artikel dapat membuat narasi yang menggambarkan hubungan antar teori dan penelitian terdahulu. Jadi ini milik kita nih. Teorinya seperti ini, penelitian orang lain seperti ini, penelitian terdahulu. Kemudian kita ulas. Bikinlah 1-2 paragraf, nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang, 1-2 paragraf. Tapi ketika tulisan kita 1-2 paragraf itu dibaca oleh editorial dan reviewer dari jurnal yang kita tuju atau dari penerbit yang kita pilih itu, Raja Wali misalkan, itu kan ada reviewernya itu, ya. Pas baca, oh iya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, narasi tersebut harus menggambarkan bahwa tema atau topik tersebut terlihat penting dan menarik. Itu tadi, yang tadi itu penting dan menarik itu ya. Berikutnya, nah ini ya, kurang penting, kurang menarik. Gitu. Nah, ya, karena PTKI ya, mau pakai N mau tidak, itu kecuali untuk prodi umum ya, kecuali untuk fakultas umum. Kita punya ini nih. Kita punya apa? Punya preposisi. Ya, fa'inan nusus al-mutanahiyah la enaknya tastauib ya. Al-waqa'i'a al-ghair al-mutanahiyah. Ini ya. Jadi inilah peluang ilmu-ilmu kita yang bersumber dari nilai itu terus berkembang. Kenapa? Karena Quran dan hadisnya selesai. Sudah tercompile dalam Quran, sudah menjadi mushaf, hadis sudah menjadi kutubus sittah, sudah menjadi kutubut tis'ah, ditambah dengan masadir asliyah yang lain, ya itu Mu'jam Tabarani. Mohon maaf ya, bacanya Tabarani ya, bukan Tobroni. Itu ya, bacanya Tabarani. Itu ya, Pak Anton kebanyakan orang bacanya Tabrani, udah biarin aja ya, kalau bisa dibetulkan silakan betulkan, tapi ya kita tidak ikut kesalahan itu ya. Kayak Yusuf Kordowi itu bukan Kordowi, itu Korodowi ya. Ya kecuali kalau ibu bapak punya sumber lain yang lebih valid, silahkan. Selama ibu bapak tidak menemukan sumber valid, sumber yang lebih valid dari yang saya sampaikan, jangan menulis Tobroni, tulislah Tobaroni. Dan menulis dalam transliterasinya Tabarani, nulisnya ya, Tabarani, Karadawi, itu ya. Jadi fa'inan nusus al-mutanahiyah la tasta'ib al-waqa'i'a ghair mutanahiyah, itu. Ini teks-teks yang terbatas itu, yang sudah berhenti itu, wahyu tidak turun lagi, hadis Nabi sudah terkompilasi itu ternyata tidak bisa mengakomodasi fakta-fakta yang ghair mutanahiyah itu. Kenapa? Karena kan fenomena kehidupan itu terus berlangsung. Disinilah ruang studi, disinilah ruang kajian. Disinilah muncul dirosah Islamiyah. Muncul dirosah itu karena ini. Pak Anton siapa yang ngomong ini? Ghazali. Ya, jadi saya kutip ini dari Al-Ghazali. Ibu bapak boleh googling lah ya, di copy paste aja ini, diketikkan di Google, fa'inan nusus al-mutanahiyah la tasta'ib al-waqa'i al-ghair al-mutanahiyah. Itu keluar itu. Ya. Ini Ghazali yang itu. Dan ini sering dipakai, mohon maaf ya, oleh para mahasiswa S3 ketika menulis disertasi. Mahasiswa S3 hukum Islam ya, ketika menulis disertasi. Jadi mohon dijadikan peluang ini sebagai peluang pengembangan
akademik kita. Berikutnya, nah ini, ya, oke, ini tadi saya ulang ya. Selanjutnya ini, oke. Jadi setelah kita berlatih membuat paragraf-paragraf, ini ke atas nih ya bacanya ya, itu sampailah pada problem statement, dan dari problem statement itulah kita meyakinkan, ya. Jadi di introduction itu teori reviewnya selesai, research reviewnya selesai, dibuatlah narasi bahwa yang kita tulis itu penting, menarik, dan punya alasan khusus, sampailah pada problem statement. Masalahnya apa? Gitu. Masalahnya Indonesia tidak punya atau belum punya regulasi pariwisata halal. Masalahnya apa? Masalahnya sekarang hybrid kontrak, multi akad atau multi transaksi, anggap saja demikian, sebelum kemudian nanti kita potret oleh ekonomi syariah misalkan. Masalahnya apa? Karena multi akad, multi kontrak itu begitu banyak, tetapi regulasinya belum jelas. Fatwa DSN masih harus ditambah. Kan begitu. Ya. Sehingga dua pihak ini, reviewer dan tim editorial jurnal, dapat mengetahui bahwa naskah artikel sudah ditulis dengan benar melalui prosedur standar naskah akademik. Itu. Ini ujungnya nih, naskah yang baik adalah naskah yang terbit. Jadi gimana artikel yang bagus itu? Yang terbit. Gitu ya. Sekolah yang baik yang gimana? Yang selesai. Gitu ya. Jadi sekolah yang baik itu yang selesai. Gitu. Kapan kita selesai? Nanti dinyatakan lulus dalam sidang munaqashah. Itu ya. Oke. Itu introduction. Sekarang metode. Ini ya, metode, jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, sangat disarankan penulis artikel jurnal merujuk kajian atau penelitian terdahulu yang tadi ditulis di pendahuluan itu. Jadi kalau di pendahuluan kita merujuk penelitian terdahulu, ini jenisnya kualitatif. Ini mohon maaf salah ya, kualitatif. Yang punya kita kualitatif, sebut bahwa ini juga digunakan oleh penelitian si A yang kita tulis di penelitian di penelitian terdahulu, di pendahuluan itu. Ya. Oke. Berikutnya result and discussion. Nah, ini hasil dan pembahasan. Tuliskanlah hasilnya apa? Kalau perlu dibuat tabel, diagram, kurva, grafik sebagai hasil. Narasi aja, 1-2 paragraf. Nah, bandingkan dengan peneliti terdahulu. Jadi di bagian result and discussion, di bagian bab 4 Ibu Bapak bikin skripsi kemarin itu semua yang sudah diungkap di penelitian terdahulu harus diungkap kembali. Kenapa? Karena dibandingkan dengan hasil kita. Jadi kalau di penelitian terdahulu kita kutip, kita rujuk 3 penelitian, maka di bagian hasil itu yang 3 itu diungkap kembali. Kalau tidak, itu cuma mempertebal karya tulis kita. Itu ya. Tuh. Namanya kan hasil dan pembahasan. Bentuk pembahasan itu membandingkan temuan kita dengan temuan terdahulu. Selanjutnya, ini. Ungkaplah jika sama, sebutkan sama. Jika ada bagian yang sama, ada bagian yang beda, sebutkan. Jika memang beda, sebutkan juga. Gitu ya. Pembahasan kan gitu. Kita kan kadang-kadang bab 2 kemana, bab 3 kemana, bab 4 kemana. Nah, bukan sekedar menyampaikan sama, ada yang beda atau beda. Tapi kenapa? Itu ya. Kenapa? Kenapa sama? Oh, kalau gitu sama, ini berarti mengulang penelitian. Enggak juga. Tempatnya yang ini di Cianjur, yang ini di Bandung. Yang kemarin di Bandung, yang sekarang di Garut. Yang kemarin di Aceh, yang sekarang di Kalimantan. Yang kemarin di Kalimantan, sekarang di Sulawesi.
Yang kemarin di mana? Di Malaysia, yang sekarang di Filipina. Yang kemarin di Brunei, yang sekarang di Thailand. Ya. Hasilnya sama, bisa jadi hasilnya sama, kesimpulannya sama. Bahwa misalkan penurunan tingkat kesejahteraan mengakibatkan naiknya angka kriminal. Kesimpulannya begitu, sama. Kan bisa jadi begitu kan? Iya, itu loh, itu jadi penelitian itu begitu. Nah, tidak hanya sekedar berhenti di situ, tapi jelaskan kenapa sama, kenapa ada bagian yang sama, ada bagian yang beda, dan kenapa beda. Nah, ini. Ya, ini ya. Oke. Nah, untuk menjelaskan itu, rujuklah pakar. Termasuk pakar berikutnya. Sehingga kalau di pendahuluan kita merujuk 3 orang pakar, ya, inflasi kita rujuk Miskin, Parker, dan Menkyu. Di pembahasan tambah yang 3 itu kita kembali ungkap, plus 3 penelitian terdahulu, 6 tuh ya, di pembahasan tambah lagi 3 pakar inflasi. Siapa? Samuelson misalkan. Samuelson, siapa? Todaro, siapa? Smith. 9. Jadi di pembahasan itu nambah 6 yang kita simpan di pendahuluan, tambah 3 di pembahasan dengan sumber yang tidak perlu disebutkan di pendahuluan. Yang sebetulnya kita sudah tahu ada yang 3 tambahan itu. Disinilah aspek arts dalam menyusun tulisan itu. Ada aspek artsnya, ada aspek seni di situ. Jadi jangan semua yang kita tahu itu disimpan di pendahuluan semua. Nanti ada bagian yang disimpan di pembahasan. Nah, mana yang disimpan di pembahasan yang terbit paling baru? Samuelson, generasi 90 tuh, belum masuk tahun 2000. Yang terbaru, Menkyu. Menkyu itu kan baru kan? Nah, jadi Samuelson simpan di pendahuluan, Menkyu disimpan di belakang. Ah, kan bisa begitu. Jadi ada art di situ. Ya, makanya time seriesnya jangan sampai sungsang. Ya, jangan sampai sungsang. Kenapa harus dibikin tabel untuk memudahkan melacak time series? Terbit 70, terbit tahun 80, tahun 90, tahun 2000, tahun 2010 dan seterusnya. Itu ya, jadi tabel-tabel itu gunanya untuk itu. Oke, lanjut ya. Oke, nah berakhir pada satu esai, satu paragraf yang menghantarkan pembaca kepada kesimpulan. Itu isi discussion itu, ya. Isi discussion itu seperti itu. Sampaikanlah pembaca, hantarkanlah pembaca kepada kesimpulan itu. Oke, jadi ini isi result and discussion itu, ini hasilnya, ini diskusinya, ini kemudian hantaran kepada kesimpulan. Itu. Jadi novelty-nya apa Pak Anton tentang regulasi halal itu? Indonesia belum punya dan Indonesia butuh. Gitu ya. Itu novelty itu. Ya, paling tidak menurut penulis dan disetujui di ACC oleh reviewer sehingga terbit. Kan naskah yang baik yang terbit. Gitu ya. Naskah yang baik itu yang terbit. Gitu ya. Jadi ada semacam ijma idari ya. Ada semacam ijma idari. Ada semacam ijma idari, ada semacam kesepakatan, ada konsensus antara 3 penulis, editorial, dan reviewer. Ya, itu. Oke, conclusion ini. Susun esai yang menjawab problem statement dalam pendahuluan itu. Dalam skripsi ini adalah jawaban bagi pertanyaan penelitian. Conclusion itu cukup 1-2 paragraf. Selesai. Ya. Oke. Nah, ini ya, saya merahkan ini, saya pertegas. Nah, sekarang referensinya ini ya. 100% dari referensi itu 80% jurnal internasional berreputasi, sisanya buku. Dari yang 80% ini
30% terbaru, maksimum 5 tahun terakhir. Ini materi pelatihan yang saya terima ya. Nah, semuanya harus mendukung ini. Ya, starting research kah? Pokoknya semuanya harus mendukung alasan khusus. Ya, semuanya harus mendukung alasan khusus. Referensi itu. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi kita berbicara kartel sitasi, saya tambah dengan kartel positif. Selama kartel itu positif, silahkan. Yang nggak boleh itu, yang nggak ada kaitannya kita kutip. Nah, itu yang bahaya. Oke. Nah, sekarang referensi itu minimal kita tahu Zotero Mendeley lah ya. Untuk manajemen sitasi, manajemen referensi itu. Oke. Nah, ini pasca kita itu sudah punya untuk Zotero dan Mendeley. Ini ya. Style UIN Bandung itu, pasca UIN Bandung itu sudah ada di Zotero, sudah ada di Mendeley. Kita tinggal gunakan. Nah, sekarang ini saya ingin sedikit menyebut latex. Kenapa? Karena latex itu ternyata sekarang menjadi aplikasi yang dipilih oleh banyak jurnal internasional bereputasi. Seperti apa latex, yaitu silahkan ditonton YouTube saya aja ya, karena waktunya nggak akan selesai, ini nggak akan cukup. Terakhir, overleaf. Terakhir di tayangan ini ya. Nah, kenapa saya menawarkan overleaf? Karena bagi ibu bapak, saudara-saudara yang ingin berlatih gabung dengan saya, ini mohon maaf kepada pimpinan pasca yang hadir di sini, sekedar apa ya, sekedar berbagi ruang saja. Saya menggunakan overleaf sebagai online latex editornya. Jadi jurnal yang saya kelola itu sekarang menggunakan latex. Dan jurnal-jurnal itu jurnal itu adalah tempat diantaranya ya, tempat bermuaranya artikel mahasiswa pasca yang karena desakan waktu munakosah, bayar lagi UKT kalau nggak munakosah ya, atau DO, ada juga yang begitu, terpaksa harus terbit, ya akhirnya kita bikin pelatihan khusus ya, kita bikin pelatihan khusus. Itu seperti itu. Sementara sampai di sini dulu, dan sekarang menjelang Jumatan, ya menjelang Jumatan. Yeah. Oke, kita bisa lanjut kapan-kapan lah ya. Gitu. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mangga Bu Dede. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Anton. Materi yang ini sangat-sangat dibutuhkan ya oleh kita semua selaku akademisi. Mulai dari sekarang, mau tidak mau para mahasiswa dari 5 prodi ini yang hadir di sini ya, secara khusus dan secara general semua akademisi sebenarnya berkepentingan untuk mempelajari materi yang tadi disajikan oleh Prof. Anton. Ya, karena menjelang Jumatan memang Prof. Tadi juga ada ada yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur habis ini waktunya. Ya, betul, untuk Indonesia Tengah, Indonesia Timur silahkan ya, mungkin sudah Jumatan. Di sini ada satu pertanyaan Prof di chat. Ya. Jadi kita hanya satu pertanyaan saja ini. Tadi dari Ahmad Rifai S2 HK. Apakah ada sebuah metode atau langkah-langkah yang lebih sederhana, efektif, efisien, plus ekonomis ini Prof? Ya. Udah efektif, efisien, ekonomis, supaya sebuah artikel jurnal dapat lolos untuk dipublikasi di jurnal ini, supaya sebuah artikel bisa lolos dipublikasi di jurnal. Ya, ini silakan Prof, langsung saja. Ikuti apa yang terlihat sudah terbit. Itu. Jadi gini, saya mencoba mengikuti, ini mohon maaf ya, pengalaman pribadi. Saya mencoba menulis artikel dengan mengikuti narasi yang tadi itu. Tulis, itu nggak jadi-jadi itu. Ya. Jadi caranya gimana? Itu yang sudah terbit, copy, paste, ubah sedikit. Sebutkan sumber. Itu aja. Sehingga, jadi begini, saya paling tidak, saya itu dalam pelatihan itu dilatih mengcopy paste paragraf.
copy, paste, jepret. Perintah tutor, ini bukan Prof. Irwan ya, pelatih yang lain. Perintah tutor, jadikanlah paragraf ini milik Anda. Terserah gimana caranya. Setelah kita dikasih penjelasan kan, gini. Terserah gimana caranya. Itu ukurannya lolos Turnitin. Yaitu apabila diganti dengan jika. Induk kalimat dilokir, anak kalimat tarik dulu ke depan, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika kita coba cek ke plagiarism checker, lolos. Dan itu jam terbang. Nggak ada cara lain. Itu jam terbang. Semakin sering kita sebelum berangkat ke Saudi, sebelum kita berlatih atau ketika jam terbang kita masih sedikit, kita akan merasa susah. Tapi ketika kita sering berlatih itu itu menjadi mudah. Ya, kita menjadi mudah. Semakin sering semakin mudah. Ibarat kita melihat kita berlatih berjalan atau lihat orang tua kita ngajarin adik-adik kita berjalan, itu kan kelihatan awalnya kan susah. Tapi semakin kesini semakin gampang. Dan itu harus dilakukan. Andai orang tua kita dulu tidak pernah melatih kita jalan karena susah, maka sampai kapanpun kita nggak bisa jalan. Nah itu aja logikanya ya. Gitu. Jadi apapun sekarang, berlatihlah. Kan pertanyaannya, mohon maaf, suruh siapa masuk pasca, kan gitu. Sekarang para dosen yang, mohon maaf ini ya, termasuk saya kan gitu. Para dosen yang ketika saya masih belum punya tulisan, kan pertanyaannya suruh siapa jadi dosen. Kan gitu, dosen kewajibannya adalah di samping mengajar, juga melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Kenapa? Karena dosen itu punya utang. Ke siapa? Ke para pembayar pajak bangsa ini. Karena tunjangan dosen dari APBN. APBN 70% dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Untuk apa? Agar komponen bangsa itu memperoleh informasi akademik sesuai dengan keahlian masing-masing dosen itu. Ya, jadi kami ini mohon maaf ya, saya, Bu Dede, Bu Deda, mana Pak Sofian, Pak Angkos, itu kan dapat tunjangan tuh, tunjangan kehormatan dosen kan, tunjangan fungsional ya, serdos ya, itu kan dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Ya, itu bukan gratis, bukan windfall effect istilahnya, bukan durian runtuh itu utang. Saya selaku dosen profesional, apalagi saya sudah GB ya, dapat tunjangan kehormatan, enak aja tuh makan tunjangan kehormatan, mana publikasinya kan begitu. Agar seluruh bangsa ini bisa memperoleh pengetahuan, bisa menerima transfer pengetahuan dari orang-orang tertentu dengan keahliannya menerima tunjangan-tunjangan yang sebetulnya itu akumulasi dari sistem fiskal sebagai negara modern ya. Fiskal moneter kan sebagai negara modern itu, di mana kita berada. Saya selaku bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, menerima tunjangan, menerima kucuran dana finansial dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada di NKRI ini, dan saya berkewajiban membayar itu semua sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik berdasarkan kesepakatan yang disepakati di negara ini. Nah ini kan jadi kuliah ini. Ini jadi kuliah ya, ini jadi kuliah gitu. Jadi ya, seperti Prof. Itu ya, Ibu Bapak ya, itu ya. Ini satu lagi pertanyaannya masih biasa, dari Prof. Pak Ahmad Rifai. Ini berkaitan inspirasi, Prof. Bagaimana cara mendapatkan inspirasi untuk menulis karya ilmiah? Ya, Pak Rifai tadi prodinya apa? HES, Hukum Ekonomi. Oke, jadi nanti gini, ya jawaban umumnya banyak baca, jawaban umumnya itu. Tapi kan nanti dapat mata kuliah kan, dapat daftar mata kuliah. Setelah dapat daftar mata kuliah, kebagian bikin artikel, bikin makalah apa, temanya apa. Nah dari situlah kita meng-create apa sih gitu. Jadi gini.
Pak Rifai, judul skripsinya apa, Pak? Skripsi saya ini Pak Prof, putusan Mahkamah Agung nomor sekian terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama nomor sekian tentang sengketa wakaf. Nah, wakaf sekarang itu menjadi wilayah penelitian yang nyaris tak terbatas. Itu. Jadi bagaimana memunculkan inspirasi untuk meneliti wakaf itu dari sengketa. Bapak googling lah sengketa wakaf sekarang dari tahun ke tahun, bikin time series. Mulailah dilacak sejak kapan sengketa wakaf masuk. Satu itu ya, mulai misalkan sejak tahun kompetisi peradilan agama tentang wakaf muncul tahun berapa, Bu? Lupa saya. 2005 ya? Iya, 2005, 2006 nomor sekian itulah. Itu ya. KHS juga kan merujuk dari situ. Mulai dari 2006 sampai sekarang 2020 ada berapa sengketa wakaf? Ada berapa yang masuk, ada berapa putusan, apakah putusannya tidak banding, tidak kasasi, berapa yang banding, berapa yang kasasi. Kan bisa dari situ, Pak. Dan itu dibuat tabel. Ya, dibuat tabel. Agar kita langsung secara on the spot, anggap saja demikian ya, bisa melihat langsung dalam satu tabel itu dari tahun sekian sampai tahun sekian bagaimana perkembangannya dan seterusnya, termasuk putusan yang tidak diselesaikan melalui pengadilan, ya kan gitu, ada arbitrase kan, iya kan, ada arbitrase kan, iya, gitu. Nah dari situ, misalkan anggap saja demikian ya, ternyata kasusnya terus naik. Kan kita bisa membuat rekomendasi di awal sebelum penulisannya berakhir. Apa? Digagaslah penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau undang-undang apa atau lembaga apa? Pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan niaga ya. Gitu. Nah, untuk kasus lain misalkan pengadilan niaga kan bisa begitu. Jadi gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Prof, pencerahannya. Oke, saya pikir gini lah ya, saya akan tuliskan nomor WA saya di chat. Ya, itu silahkan. Bagi siapapun yang membutuhkan, ya tentu saja kalau mau menggunakan secara resmi pasca, ya saya gini. Saya lebih suka kalau kemudian pasca yang menyelenggarakan. Lanjutannya ya, kan biar enak aja gitu. Nah kalau saya secara pribadi yang menyelenggarakan kan gak enak lah. ya Bu Dedah ya, kemarin juga kan, aduh gimana gitu. Ada yang nanya Pak Anton dibayar berapa? Aduh. mohon maaf ya. Jadi biar pasca aja yang kalem Prof. Seperti itu. Kita dulu pernah kita ngadain ya ilmu hukum. Tangkring di Hotel Sakti, Pak Anton dibayar seberapa? Aduh, jangan. Sambil kopi darat Hotel Sakti. Ya, jadi biar enak aja gitu. Biar enak seperti itu. Jadi silahkan di save nomor saya, kita nanti bisa bisa jabrian lah ya, bisa seperti itu. Ya, jadi kalaupun misalkan ada yang mau bayar, ya itu nanti acaranya bikin profesional, beda lagi lah gitu ya, seperti itu. Profesional di luar pasca ya gitu. Oke, mungkin cukup lah ya. Ya, ini masih ada Oh, ya, yang belum yang mau bertanya nih dari Pak Odang. Ya, apa konsep artikel itu sebelum dipublish harus dikoreksi oleh pihak UIN katanya. Reviewer. Nah, begini, publikasi artikel itu urusannya dengan editorial. Jadi, Ibu Bapak kembali ke sini ya, ke yang tadi lah, udah saya nggak usah share lagi, nanti nggak selesai. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, kita selaku autor kirim. Yang pertama membuka adalah jurnal manager, namanya itu ya, yang kita sering sebut dengan admin itu.
administrator itu, Oh iya. jurnal manager. Jeung itu nah hasil. Tapi jurnal manager itu yang berkewajiban, yang bertugas mengecek. Kabuyan ibu asal usul dia naon gitu, sharekeun gitu Bapak gitu ya. Ya. Mumpung lide pada dia aya. Mengecek format. Ya, bertugas mengecek format. Apakah sudah sesuai dengan format atau belum? Apa yang dicek? Itu tadi Imran. Apakah Imran formal atau Imran substantif? Ada introduction-nya enggak? Di introduction isinya apa saja? Ya, ada teori review, ada literatur review atau tidak? Masuk ke metode, masuk ke riset, diskusian dengan segala unsur yang tadi itu. Jika itu sudah terpenuhi, baru oleh jurnal manager dikirim ke editor in chief. Ke editorial itu. Pimpinannya adalah editor in chief. Setelah dibaca oleh editor in chief atau tim editorial itu, langkah berikutnya masuk ke section editor namanya. Jadi kalau editor in chief itu adalah dewanya editor, nanti ada para pembantu dewa tuh, patih-patih itu, section editor namanya. Ya. Editor in chief-nya dewa A, nanti ada A1. A1-nya apa? Ini kalau artikel tentang jantung, cari reviewer dokter jantung. Artikelnya tentang paru-paru, cari reviewer tentang paru-paru. Artikelnya tentang munakahat, cari guru besar munakahat. Artikelnya tentang legislasi, cari reviewer legislasi. Artikelnya tentang saham, cari reviewer saham. Gitu. Jadi reviewer itu dinamis dalam satu jurnal itu. Dinamis itu. Bisa jadi volume 2 nomor 1 reviewernya ABCD. Karena artikel yang ditulisnya ABCD. Di volume 1 di volume 2 nomor 2 misalkan di bulan berikutnya, di 6 bulan berikutnya boleh jadi reviewernya GHIJ KLMN. Itu. Karena sangat dinamis itu. Jadi nggak ada satu orang reviewer mereview banyak orang, itu nggak ada. Itu dokter umum berarti kan. Kalau dokter umum kan boleh terima pasien apapun. Tapi setelah itu dirujuk dokter yang ahlinya. Nah, posisi dokter umum itu adanya di editor in chief. Dia tahu bahwa oh ini tentang hukum dua akad dalam satu jual beli, misalkan kan begitu ya. Nah, siapa nih reviewer yang jago di bidang ini? Oh, ternyata ditemukan si Anu. Di mana nyarinya? Di Google Scholar. Jadi pihak jurnal itu dia akan menemukan siapa yang jago di bidang A, B, C, D itu di Google Scholar. Dari mana? Dari seluruh dunia. Makanya membaca dunia, dibaca dunia. Bagaimana agar kita bisa membaca dunia? Bacalah melalui Google Scholar. Bagaimana agar kita bisa dibaca oleh dunia? Nama kita harus tercantum di Google Scholar itu. Gitu ya, Pak Rifai ya. Jadi siapa tadi Pak Odang ya, Pak Odang. Jadi seperti itu. Nggak ada urusan dengan kampus kita, nggak ada urusan itu dalam pengertian begini, dari workflow ya, dari proses ya, karena dipastikan tidak ada konflik of interest ya, itu etika publikasi, tidak ada konflik of interest, tidak ada blasphemy, tidak ada membuli, tidak ada aspek-aspek yang menyangkut unsur sara, tidak ada itu. Jadi ada semacam gini, kita kan yakin bahwa agama kita itu agama yang benar. Nah, ketika kita mengungkapkan itu dalam artikel jurnal, itu ada etikanya tersendiri. Gitu ya. Jadi mohon kan persoalan yang muncul di kita itu, kita ini kan ilmu kita ini tentang nilai. Kita hari ini terlalu, dalam tanda kutip ya, terlalu sering melihat dakwah gitu di wilayah publik, di panggung-panggung. Sekarang itu yang harus kita kemas ulang dalam kajian akademik dengan menggunakan bahasa akademik.